Besti, ketemu lagi sama aku Dr. Tata di acara BTS, Beauty, Trend, and Style. Oke, dari komedo berlanjut ke cuci muka. Silakan pertanyaan selanjutnya. Dok, kalau situasinya tidak memungkinkan, cuma bisa cuci muka 1 kali, itu bagusnya pagi atau malam ya dok? Nah, jadi situasinya itu tanggal tua ya. Dia bilang sabunnya tinggal dikit dan itu udah diencerin pakai air. Cuman tersisa buat 1 kali nih. Dia mau pilih nih pagi atau malam dia mau cuci muka gitu. Cuman dikasih 1 kesempatan. Jadi kalau kita mau ini sebaiknya dilakukan pada malam hari gitu. Kan lu udah seharian kerja kan, berarti kan kotor nih. Jadi cuci malam gitu. Karena kalau misalnya malam kan cuma tinggal tidur doang, besok pagi nggak cuci muka juga nggak apa-apa sih. Tapi nggak ya, jangan gini. Kesannya gue memperbudak lu banget sampai lu sabun aja kak. Ini anak buah gue ya, benernya ya. Ini ya, Besti. Nah ini ya, ini hanya cerita ini hanya rekayasa ya sebenarnya gitu. Don't try to do this at home. Jadi kalau misalnya kalian cuma punya 1 waktu untuk mencuci muka, itu memang sebaiknya dilakukan untuk malam hari. Penjelasan secara ininya adalah bagian atas epidermis itu butuh waktu untuk meregenerasi pada waktu malam hari. Jadi kalau misalnya kita tidak mencuci muka, maka dia tidak bisa meregenerasi dirinya karena kita menghalanginya dengan menyumbat pori-pori dengan riasan, kotoran, dan minyak. Jadi kalian harus membersihkan sumbatan pori-pori kalian pada waktu malam supaya ada regenerasi dari epidermis itu ya. Jadi kalau kalian cuma punya 1 kali sabun untuk mencuci sebelum kalian beli lagi di Alfamart, pilihlah malam hari. Oke? Jadi sama kayak ini aku ya, anak buah aku tuh malam hari ya. Bisa kalau pagi hari bisa dimaklumin, tapi kalau malam hari jangan. Oke? Nanti kita mau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apalagi pertanyaannya? Nah yang satu lagi, dia cuci muka malam tapi terus dia nggak bisa tidur karena utang di Alfamart, nggak punya sabun. Jadi pas pagi-pagi bangun dia jerawatan. Kenapa? Kalau kurang tidur bisa jerawat gitu ya. Banyak ya, ini kurang tidur bisa jerawat. Jadi yang nanya itu namanya Jimmy ya gitu. Jadi dia sering karena namanya jerawat bergadang. Jadi jerawat bergadang itu memang benar loh. Jadi kalian tuh 1 dari 3 penyebab jerawat itu salah satunya adalah bergadang. Yang satu lagi adalah stres, yang satu lagi adalah karena penumpukan minyak. Jadi kalian jangan menyepelekan kurang tidur ya, terutama ngerasanya sih tidurnya sebenarnya udah 6-8 jam tapi tidur kalian nggak berkualitas, sama aja kalian bangun akan tetap menyebabkan jerawat. Jadi tidur yang tidak berkualitas itu biasanya disebabkan karena adanya stres dalam tubuh kita. Jadi stres yang dalam tubuh kita itu mengakibatkan kebutuhan tidur kita tuh sebenarnya kurang walaupun kita merasa itu 6-8 jam ya. Jadi stres ini memicu lonjakan dari kortisol. Jadi kortisol itu nanti akan menyebabkan peradangan dan peningkatan produksi sebum secara alami yang kalian nggak sadari. Jadi kayaknya gue udah pakai skincare dari A sampai Z, oke? Gue udah mencuci muka berapa kali, udah 60 detik sabun anduk udah sampai 5 macam gitu ya. Kenapa? Gue masih jerawatan. Mungkin itunya jawabannya adalah kalian tidak mempunyai tidur yang berkualitas sehingga kortisolnya melonjak dan itu menyebabkan menjadi peradangan dan peningkatan sebum secara alami yang kalian tidak sadari. Makanya kalian harus punya tidur yang berkualitas. Caranya gimana? Oke, sekarang kita akan membahas tentang tidur yang berkualitas atau deep sleep. Apa tuh deep sleep? Mengorok loh. Iya, itu termasuk deep sleep juga. Itu adalah kondisi fase tubuh di mana kondisi tubuh dan otak mulai menurun dan beristirahat dengan sepenuhnya sehingga menyebabkan munculnya perasaan lega, rileks, dan segar saat bangun tidur. Jadi kalau kalian bangun tidur kalian malah capek dan ini mungkin kalian tidak mengalami deep sleep ya, harus dicek tentunya. Jadi penyebab sulit tidur utang, stres, terus apa? Capek. Mana apa? Gadget. Itu bener tuh. Stres pasti ya. Faktor usia. Ya, jadi makin umur biasanya memiliki kecenderungan untuk susah tidur. Efek zat kimia, misalnya kalian kalau misalnya alkohol, kafein, dan rokok tuh jadi susah tidur juga. Atau irama tidur yang berubah karena olahraga, tidur siang, atau gadget.
Ya, bisa juga tuh. Atau kondisi tertentu, misalnya asam lambung, asma, hingga mental health issue. Jadi kalau misalnya tadi ada yang bilang kalau misalnya makan sebelum tidur dia harus makan dulu supaya dia bisa tidur, kemungkinan itu memang karena lambungnya tuh perlu asupan supaya dia menenangkan, supaya nggak terlalu banyak asam yang dikeluarkan. Jadi kalian kalau misalnya memang harus makan kenyang dulu sebelum kalian tidur, kemungkinan kalian ada asam lambung. Jadi jangan dilanjutkan, yang ada asam lambungmu tetap ada dan kamu jadi gendut. Jadi terapi dulu asam lambungnya ya. Nah, cara memaksimalkan kualitas tidur gimana dong? Kalau dia makan tadi, makanya dia tadi bilang harus makan dulu sampai kenyang baru dia bisa tidur ya. Atau olahraga ya. Malah ini sebenarnya ini ya kebalikan gitu. Jadi yang pertama kita harus membatasi tidur siang. Jadi maksimal tuh 20 menit sehari sebenarnya tidur siang tuh nggak boleh lama-lama. Kalau yang punya kecenderungan tidur siang sebaiknya 20 menit sehari aja. Terus hindari olahraga berat, digantikan dengan olahraga relaksasi. Membaca buku, mendengarkan musik atau berendam air panas. Ya, gitu. Kalau nggak punya bathtub, pakailah ember, ya kan? Atau apa tuh? Digot ini. Gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi tadi dari kita bahas komedo sampai kita membahas tentang tidur. Nanti kita akan kembali lagi di episode BTS yang selanjutnya dan bye-bye. 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 대체 뭐